Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, perkenalkan dulu, nama saya Eva Putri Zahira, saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model dan organisasi konsep kurikulum menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model konsep pengembangan kurikulum menurut ahli Taba. Kita masuk ke slide tahapan dari model Taba. Nah, ini adalah model Taba atau biasa disebut dengan inverted model. Ada 5 tahapan di sini. Yang pertama, eksperimen. Eksperimen ini dilakukan sesuai data di kelas agar empirik dan teruji. Jadi, para guru ataupun para penggerak melakukan eksperimen sesuai data di kelas, sesuai fakta di kelas bagaimana itu terjadi. Sesuai empirik dan teruji. Kemudian yang kedua ada menguji. Nah, pada tahap menguji ini melakukan uji coba sesuai situasi dan kondisi belajar. Kemudian yang revisi dan konsolidasi, yaitu pada tahap penarikan kesimpulan disertai perbaikan. Jadi pada tahap ini ada sebuah perbaikan dari uji coba, dari eksperimen yang saling berkaitan. Kemudian yang keempat ada pengembangan keseluruhan. Setelah melakukan uji coba, eksperimen, serta revisi, kemudian melakukan pengembangan, disertai adanya sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut suatu jembatan untuk mengetahui permasalahannya seperti apa, kemudian dikembangkan mengenai jalannya kurikulum. Kemudian yang terakhir di sini ada implementasi dan diseminasi. Implementasi di sini adalah penyebarluasan berdasarkan kesulitan yang ada. Jadi setiap ada kesulitan berdasarkan eksperimen, uji coba, atau revisi, kemudian ada penyebarluasan yang berdasarkan kesulitan tersebut. Kemudian penerapan yang dilakukan model Taba menurut saya di sini ada 2 macam kurikulum. Yang pertama kurikulum 2013 dan kurikulum 2006. Jadi pada pertama kali masuk kurikulum 2006 dengan 2013 di situ kan pasti berbeda. Ketika 2006 para guru melakukan penerangan materi itu secara detail, jadi keaktifan guru itu sangat berperan bagi siswanya, sedangkan pada kurikulum 2013 siswa dituntut aktif untuk menggali ilmu sendiri. Jadi guru hanya memonitori, kemudian siswa sendiri yang aktif dalam proses pembelajaran. Di sini ada perbedaan dan ada uji coba yang dilakukan pada penggerak kurikulum di sini. Tentunya berbeda antara kurikulum 2006 dengan 2013. Pasti model penerapannya pun juga berbeda. Yang 2006 siswa mendengarkan penuh apa yang dikatakan guru, sedangkan 2013 siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi siswa menggali ilmu, mengembangkan dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian kita masuk pada model Miller-Seller. Pada model Miller-Seller ini adalah kebalikan dari model Taba atau Robinson. Ada 4 tahapan dari Miller-Seller di sini. Ada klarifikasi tujuan yang berisi tentang pandangan, atau biasa disebut dengan merefleksikan pandangan. Merefleksikan pandangan di sini ada pandangan filosofis, psikologis, dan sosiologis. Di sini saling berkaitan antara pandangan ketiga ini. Kemudian yang kedua adalah pengembangan tujuan. Pengembangan tujuan ini ada tujuan umum dan khusus yang bertujuan untuk merefleksikan pandangan orang dan masyarakat sesuai tujuannya.
Kemudian yang ketiga di sini identifikasi model mengajar. Identifikasi model mengajar di sini adalah strategi mengajar, di mana strategi mengajar berperan sangat mendominan bagaimana proses belajar akan dilakukan, itu melalui strategi mengajar atau model mengajar. Kemudian implementasi. Implementasi ini berupa evaluasi kesesuaian pengalaman. Jadi ketika melakukan sebuah evaluasi dalam pengembangan kurikulum, ini ditujukan atau dievaluasi berdasarkan data yang ada atau pengalaman yang sudah terjadi. Penerapannya menurut saya ya sesuai kita melakukan uji coba siswa sesuai apa ya situasi dan kondisi siswa, bagaimana kondisi lingkungan, bagaimana kondisi psikologis dan kondisi yang lainnya. Nah, kita akan membahas mengenai sintesis pengembangan. Sintesis pengembangan di sini, menurut pendapat saya ada 4 konsep pengembangan. Yang pertama adalah komponen berdasarkan konsep. Komponen berdasarkan konsep di sini adalah mengembangkan kurikulum dapat diambil sesuai komponen yang sudah dibuat berdasarkan model konsep. Jadi pengembangan dilakukan sesuai komponen yang sudah dibuat berdasarkan konsep. Kemudian yang kedua, ada 3 model pengembangan. Yang pertama adalah model administratif atau biasa disebut dengan model administrator. Jadi ada sebuah penggerak. Kemudian ada model grassroots dan model demonstrasi. Yang ketiga ada mata pelajaran. Pada mata pelajaran di sini menentukan mata pelajaran apa saja yang harus digunakan sebagai alat. Alat untuk mata pelajaran ini ditujukan kepada siapa, untuk apa, bagaimana prosesnya. Kemudian yang keempat ada model strategi. Pada model strategi ini melakukan sebuah percobaan, menguji, mengimplementasi, menyelesaikan masalah, evaluasi, dan memperluas perkembangan sesuai situasi dan kondisi pada saat itu. Kemudian selanjutnya, organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum ini dijadikan sebuah pengaturan. Jadi organisasi kurikulum ini adalah sebuah pengaturan. Di mana pengaturan di sini ada di dalamnya terdapat 2 sumber bahan ajar dan faktor. Sumber bahan ajar di sini ada berupa nilai. Nilai dan nilai budaya, sosial, aspek siswa, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai budaya berdasarkan kebiasaan siswa. Nilai sosial berdasarkan keadaan sosial. Kemudian aspek siswa, kondisi lingkungan. Kemudian kita masuk pada faktor. Faktor di sini dijadikan sebuah ruang. Ruang ada ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Jadi, organisasi kurikulum ini merancang sebuah ruang lingkup bagaimana urutan alat bahan yang harus disiapkan pada proses pengembangan kurikulum, mulai dari keseimbangan dan keterpaduan antara yang lainnya dan saling berkaitan. Di sini saya menjelaskan sedikit mengenai kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Ada subjek kurikulum. Di sini ada mata pelajaran terpisah. Memiliki ciri-ciri sederhana, berhubungan dengan kebudayaan, tidak memperhatikan proses, tidak aktual. Beda dengan mata pelajaran gabungan. Mata pelajaran gabungan di sini ada kombinasi sesuai jenis mata pelajaran. Jadi mata pelajaran itu dicampur, dikombinasikan. Beda dengan mata pelajaran terpisah yang sesuai plot-plotnya masing-masing. Kemudian ciri yang kedua di sini menyeluruh sesuai mata pelajaran, memperhatikan proses dan aktual. Itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai konsep pengembangan kurikulum menurut ahli, sintesis menurut saya sendiri, dan organisasi kurikulum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.